Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya Abi Dzar, jaddidi as-sabina fa innal bahra amin wa rizal kamila fa inna as-safara ba'id wa khafifil himla fa inna as-su'bata qa'ud wa lisil amal fa inna nakir basir. Hadirin jamaah rahimakallah, kita bayatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat, tabi'in sampai hari kiamat, para pejuang pengikut beliau. Hadirin jamaah rahimakallah, sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, kewajiban khatib membagikan wasiat, yaitu isinya takwa. Semoga dengan meningkatkan iman Islam dan ketakwaan kita hidup di dunia aman, damai, sejahtera, sentosa, dan di akhirat kelak kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 19 hari itu lebih ke depan kita akan kedatangan tamu agung bulan kita, yaitu bulan Ramadan. Disambut dengan yang gembira, baik secara spiritual di hati kita atau dengan langkah-langkah lain, tarhib dan lain sebagainya. Rasul menyampaikan, man farha bidul Ramadan haramallahu jazahu ala niran. Barang siapa orang yang senang gembira kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Itu dengan sebab riang senang gembira sebelum datang Ramadan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan bahwa 2 bulan sebelumnya Rajab adalah bulan Allah. Karena di bulan Rajab itu turun firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah turunkan 2 bulan sebulan ini, di antaranya adalah bulan hurum, itu bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Muharram. Sedangkan bulan Sya'ban disebut Sahri, itu adalah bulanku, sabda Nabi. Karena firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat membaca sholawat ke Nabi dan berikan salam kepada Nabi. Karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberi sholawat kepadanya. Sedangkan bulan Ramadan disebut oleh Nabi adalah syahrul ummati, bulan umatku. Karena di bulan Ramadan itu turun Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk dan penjelas bagi manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu keagungan bulan Ramadan dan dimulai dari Rajab, bulan Ahmad Syakir Al-Buhui adalah syahrul istighfar, untuk kita membersihkan dosa dari diri kita dengan sayyidul istighfar dan dengan bacaan-bacaan lainnya. Sedangkan bulan Sya'ban itu disebut islahul qulub, untuk memperbaiki hati dan menghiasi hati, mempersiapkan kita untuk menyambut Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan syahrul taqarrub, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah orang sufi, bulan Rajab adalah bulan takhalli. Takhalli artinya untuk menyingkirkan segala sifat tercela di dalam hati, membersihkan diri dari dosa. Kemudian Sya'ban adalah tahalli, untuk menghias diri kita karena akan kedatangan bulan Ramadan.
Sedangkan Ramadan adalah tajalli. Disitulah kita keagungan dan kebesaran Allah akan ditumpahkan kepada kita dan kita siap menerimanya. Karena itu apa saja bekal dan persiapan untuk kita menghadapi Ramadan? Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang Al-Khatib baca ini, wasiat kepada Abi Dzar, ada 4 persiapan kita menghadapi Ramadan. Bekal yang pertama persiapan adalah jadidi as-safinah final bahru ami. Wahai Abi Dzar, servislah bahteramu. Maksudnya adalah ahsin fin niyat, luruskan niatmu. Sebelum kamu berbuat baik ibadah sosial, ibadah vertikal atau ibadah spiritual, harus dilandasi dengan ahsin niat, luruskan niatmu. Oleh karena itu, servis iman kamu, servis dan penuhkan dengan iman dan kesiapan yang matang. Karena akan kedatangan bulan yang agung bulannya kalau tidak disiapkan dengan hati yang tulus, iman yang kuat, takwa yang mantap, yang agung hanya bulannya saja. Sedangkan umat yang disebut Nabi belum menjadi mulia dan agung. Karena itu ketika Khalifah Umar bin Khattab menulis sepucuk surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, isi suratnya, man khalasat niyat kafallahu ma bainahu wa bainallah wa bainas. Barang siapa orang yang meluruskan niat, maka Allah cukupkan kebutuhan dia antara dia dengan Allah dan kebutuhan dia dengan sesama manusia. Artinya orang yang meluruskan niat dicukupkan oleh Allah dunia dan akhirat. Ketika cucu Umar bin Khattab, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dia juga menulis satu pucuk surat kepada Umar bin As yang jadi gubernur di Mesir. Dia sampaikan, ya Umar, ana'adallah ala qadri niyati. Sesungguhnya pertolongan Allah itu diukur tergantung ketulusan niatnya. Pain khasrat niyatuhu, maka kalau orang menyempurnakan niatnya, maka kamu la'aunahu, sempurnalah pertolongan dari Allah padanya. Tapi wa man qasat niyatuhu, barang siapa orang yang tidak meluruskan niat, maka naqasu ala qadrillah, maka akan dikurangi sesuai dengan sejauh mana dia ketulusan niatnya. Hadirin jamaah Jumat amikullah. Persiapan yang kedua disabdakan Rasulullah, khudizal kamila, ambillah bekal yang cukup. Kalau yang pertama seperti bahtera atau mobil yang kita akan berangkat ke tempat yang jauh, kapal laut yang cukup dalam lautnya diservis, kemudian dicukupkan bekalnya. Sebab sehebat apapun mobil atau kendaraan, jika bensinnya tidak cukup, bisa mogok di perjalanan. Sebab Rasul menyampaikan bahwa di dalam ibadah spiritual terutama harus cukup bekalnya, itu takwa yang kuat. Apa yang maksud persiapan bekal yang kuat? Ada hisan untuk bulan Ramadan, persiapan secara fisik. Orang tua kita dulu, musola dibersihkan, jalan-jalan dibersihkan, RT RW dikerahkan untuk membersihkan kampung karena akan datang bulan Ramadan. Karpet semua dicuci. Ini dari aspek fisik. Bahkan orang-orang tua dulu sering menyatakan, usaha 1 tahun harus cukup untuk 1 bulan di bulan Ramadan. Usaha 1 bulan supaya untuk bisa kemudian 1 hari. Usaha 1 hari Idul Fitri untuk cukup bisa menghadapi 1 saat ketika sakaratul maut. Jadi artinya setiap usia kita dipersiapkan dengan bekal yang cukup, insya Allah kita wafat husnul khotimah. Kemudian yang kedua, bersifat maknawiyan. Bekal kita bersifat maknawiyan artinya dari syarat, rukun, perbatalan puasa dan sunnah-sunnahnya harus dipersiapkan oleh kita. Terutama kita menyiapkan ilmu dari yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yaqtulna shaim, ada 5 yang membatalkan puasa. Pertama, al-ghibah, menguji, an-namimah, tidak boleh ngomong, tidak boleh sumpah palsu, dan terutama an-nadhru bisahwat, melihat dengan syahwat. Ini harus dipersiapkan oleh kita dari sekarang. Bukan hanya kita, istri, anak, keluarga, cucu, semua harus disiapkan. Jangan sampai batal puasa kita dengan sebab yang 5 tadi. Kemudian bekal yang ketiga, khafifil himla fa inna sadaqaun, ringankanlah muatannya sebab jalannya berliku-liku, tanyakan yang tajam, turunan yang jurang,
dan kalau belok sedikit bisa terjerumus ke nista petaka. Karena itu di bulan Ramadan banyak orang yang tidak sukses dalam ibadah. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan, terlalu banyak muatannya. Oleh karena itu kita bersihkan dari aspek lahir dosa-dosa kita. Sudah dimulai di bulan Rajab dan dipersiapkan sekarang ada masih 19 hari. Perbaiki hati kita untuk kita bisa menerima tajalli nuril ilahi dari Allah, terutama mengejar Lailatul Qadar ketika datang tanggal 1 bulan Ramadan. Ketika terbenam matahari baik 29 Sa'ban atau 30, di situ kita sudah mendapatkan nur ilahi, mukasyafah kepada ilahiyah. Jadi amla artinya kita harus meringankan. Mungkin kita lupa, orang tua kita dulu ketika bulan puasa sering datang ke kuburan. Itu sinyal bahwa kepada orang tua yang sudah meninggal pun, kalau seolah minta maaf, padahal tujuannya untuk membaca doa, berzikir, doakan orang tua kita. Tetapi lupa kepada yang meninggal, kita datang ke kuburan, sementara tetangga kita lupakan. Tradisi berbuat silaturahmi Idul Fitri baik, tetapi sebaiknya silaturahmi kepada orang tua dan tetangga ketika sebelum bulan Ramadan untuk kita membersihkan dosa dengan sesama. Inilah persiapan yang ketiga. Khafifil hamla, ringankanlah dosa kita. Kalau tidak persiapan, khawatir gagal mendapatkan Ramadan. Yang terakhir, akhlisil amal baina nakid basir. Ikhlaskanlah wahai abidar di dalam amalmu semua. Di amal Ramadan ada puasa, ada baca Quran, ada infak, ada sedekah. Ikhlaskan. Terus ikhlaskan. Sebab apa? Keterusan amal di bulan Ramadan jauh akan mengangkat derajat manusia di luar bulan Ramadan. Meskipun ikhlas, tetapi keikhlasan beramal di bulan Ramadan langsung derajatnya diangkat oleh Allah dengan cara Allah mengangkatnya. Meskipun orang menghina-hinakan, itulah syahrul Ramadan, syahrul azim. Ketika kita bersiap dengan 4, insya Allah kita pun akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah dari seorang ulama sufi, dia katakan, Abu Salam Ad-Darimi, tuba liman tobat lahu tatun bi umrihi. Bahagia sekali orang yang senantiasa setiap langkahnya dia bersihkan. Di setiap umurnya dia ada langkah-langkah yang dibersihkan. Untuk apa? La turid ila bihadza. Setiap langkah dan geraknya tidak diarahkan kecuali untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak langkah kita, ucap semua gerakan yang ada sekarang sampai bulan Ramadan, terutama di Ramadan, hanya mengharap lillahi ta'ala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, siapkan 4 hal untuk kita bulan Ramadan. 1. Servis iman kita, teguhkan keyakinan kita, tambah iman dan tambah ilmu, tambah tingkatkan takwa, luruskan niat, jangan belok kemana-mana. Yang kedua, siapkan bekal kita, baik siap bekal lahir atau batin, bekal yang bisa fisik atau bekal bisa ilmu. Dan yang ketiga, kurangi segala muatan dosa, bersihkan dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa dengan sesama. Yang terakhir, mari kita ikhlaskan dari semua amal ibadah kita. Insya Allah, kalau kita sudah melakukan 4 hal persiapan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada taufik hidayah untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang baik dan sempurna di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh liman jahada bi wa kafar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittasalat ainum bi khabar. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u athi'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yukassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana ftah bainana wa baina qaumilah wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalah.